Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat hari Minggu. Halo. Ada sukacita di tempat ini, amin. Hari ini kita mau datang di tempat ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Jadi jangan ada yang berdiam diri, kita mau mengekspresikan bentuk ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan, kita mau melompat, kita bernyanyi buat Tuhan, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Selalu kami berkata, Tuhan terima kasih. Karena begitu banyak Tuhan kebaikan-Mu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Penyertaan-Mu selalu nyata Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa segala pujian kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebagai bentuk rasa syukur kami, rasa hormat kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau satu-satunya Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
untuk selalu menyembah dan bersekutu denganmu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Tuhan, ini kerinduan setiap hati kami Tuhan untuk selalu menyembah Engkau, bersekutu denganmu dan selalu terhubung denganmu Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin bersorak-sorai, kami ingin melompat bagi namamu Tuhan. Biarlah namamu saja Bapa yang dipuji, yang ditinggikan, yang kami agungkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak-sorai, mari kita sama-sama katakan amin. Di sini semua percaya kalau misalkan hari ini dan semua hari itu adalah hari yang terbaik yang Tuhan sudah kasih, amin? Amin. Boleh dong kasih sapa dulu ke kiri kanannya, bilang engkau keren banget hari ini. Engkau keren banget. Keren banget. Hidupku aman di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Kita mau nyanyi sama-sama, oke? Let's go. Tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan. Pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terbayarkan, pujianku takkan terhentikan. Kau sumber sukacita kami Bapa. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu saja yang terjadi Bapa. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ini setiap iman kami Bapa, kayak mau sama-sama katakan pujian ini. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku
sama-sama lebih semangat lagi. Yes. Bilang kiri kanannya, kau harus semangat hari ini. Harus semangat hari. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, oh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memberitahu kita mau sama-sama sorakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan percaya. Mari saya mau dengan semangatnya GBI Jatinegara 2. Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama menyaksikan Breaking News. Umatmu masuk di gerbang-Mu dengan nyanyian syukur. Diriku bersorak, masyurkan keagungan-Mu, puji dan hormat bagi-Mu Sang Raja. Diriku bersuka,
memasuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Diriku bersorak, masyurkan keagunganmu, dipuji dan hormat bagimu Sang Raja. Diriku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, dipuji dan hormat bagimu Allahku. Di gerbang kudusmu, everybody shout, hey, hey, hey. Mari menari bagi Tuhan. Woo! Memasuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Wow. Ku masuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Strong Family Conference 2025 akan kembali hadir di tanggal 19 Juli 2025. Dan acara ini terbuka untuk umum. Jadi siapkan waktu dan harinya karena akan memiliki konsep yang berbeda dan menarik dan pastinya dengan pembicara yang baru. Jadi jangan lupa langsung dicatat di kalender handphonenya untuk nanti bisa hadir dan ikut di acara ini. Untuk info selengkapnya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Lalu berikutnya pada tanggal 21 sampai 22 Juni ada Servant Heart khusus untuk para pelayan yang mendapatkan undangan. Dan di tanggal 22 Juni juga ibadah ABI digabung dengan ibadah umum karena guru-guru ABI juga akan mengikuti Servant Heart. Lalu selanjutnya tim edukasi GBI Citra Garden 2 kembali mengadakan tes karunia atau Calling Gift Personality yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk ikut dalam tes ini karena sangat bermanfaat agar kita bisa mengetahui apa talenta atau karunia yang kita miliki dan nantinya dapat dipergunakan dalam bidang pelayanan maupun di marketplace. Maka dari itu jangan lupa untuk segera daftar karena acara ini gabungan dari beberapa gereja mitra kita. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah ikut sangat diperbolehkan untuk ikut dan mendaftar lagi. Pendaftaran bisa menghubungi ke Bapak Suharjono atau Bapak Engjo dan juga Ibu Erni. Sekian untuk penekanan breaking news pada hari ini. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop ataupun melalui QR yang ada di depan. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau selalu berikan dan nyatakan dalam hidup kita Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami agar dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama-Mu saja, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya di sini sangat percaya Bapak Ibu Saudara kalau kita semuanya merasakan kebaikan Tuhan setiap harinya, setiap saat. Kita merasakan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu baik-baik aja.
tapi yang Tuhan janjikan satu, Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah merancangkan hidup kita. Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat diri kita. Amin. Jadi kalau misalkan kita sedang dalam masalah, kita sedang mengalami pencobaan, Tuhan mengizinkan itu datang di hidup kita agar kita dapat bertumbuh, iman kita dapat bertumbuh, kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kita mau datang ke Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sumber sukacita kita, hanya Tuhan sumber pengharapan kita yang baru. Amin. Mari kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang setia Bapa, Engkau penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
kesetiaan-Mu teruji ya Bapa. Itulah sebabnya karena kesetiaan-Mu menjadi andalan dalam hidup ini. Tuhan, kami berserah, kami mempertaruhkan hidup kami Tuhan kepada kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Kasih setiamu, kasih-Mu, kebenaran-Mu, kuasa-Mu nyata atas hidup kami Bapa. Itulah sebabnya kami tidak henti-hentinya memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau-lah yang layak dipuji dan disembah. Bagimu segala pujian syukur untuk selama-lamanya. Kami mau dengar Tuhan pesan firman-Mu, kami mau dengar Tuhan pesan Tuhan melalui kesaksian dari Bapak Tuhan Monstar Sidabutar dan Ibu Elita Siahaan yang akan memberkati kami bagaimana Tuhan menuntun perjalanan iman sampai satu titik Tuhan bahwa Tuhan mereka memahami betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa lebarnya, betapa tingginya akan kuasa dan intervensi Tuhan, sehingga dapat mengerti rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup ini. Kami akan diberkati lewat semuanya ini. Engkau berbicara melalui Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Elita Siahaan. Kami siap untuk diberkati lewat kesaksian ini dalam nama Yesus. Yang siap terima kebenaran lewat kesaksian ini berkata amin. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari istimewa. Di hari Minggu ini kita akan diberkati lewat kesaksian dari Bapak Monstar Sidabutar dan Ibu Elita Siahaan. Dan saudara tahu bahwa Bapak Ibu ini yang saudara pasti tahu di YouTube, di apa, yang punya putra putri yang kekasih, saudara Melisa dan Melita, yang pasti juga lewat lagu-lagu yang ada itu Bapak Ibu diberkati. Dan hari ini kita bisa berhadapan, berjumpa dengan Bapak Monstar Sidabutar dan Ibu Elita Siahaan yang akan memberkati kita. Saudara siap diberkati Tuhan? Selamat datang Bapak, Ibu, Ibu Sarah yang menemani dengan baik. Dan saudara akan mendengarkan kesaksian ini yang sungguh-sungguh akan memberkati kita sekalian. Haleluya, mari saya persilahkan Bapak Ibu. Ya. Baik, saya persilahkan Bapak ya, mari silahkan ya. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Gembala yang kami hormati, beserta semua pelayan Tuhan yang di sini dan jemaat yang terkasih. Kami adalah orang tua dari Melisa Melita Sidabutar. Kami sangat berterima kasih Tuhan kasih kesempatan di tempat ini dan kepada Bapak Gembala kita yang ada untuk kami menyaksikan betapa dahsyat, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keterpurukan, di dalam keadaan kami yang memang secara manusia tidak bisa tertolong. Tetapi kami memastikan bahwa kebaikan Tuhan itu di luar dari jangkauan pikiran kita. Untuk itu saya akan menyaksikan, sebelumnya saya serahkan untuk istri saya untuk bersaksi. Shalom saudaraku. Saya lihat foto itu. Maaf ya, saudara. Gak gampang ditinggal anak itu, gak gampang. Dan saya percaya bukan cuma kami yang kehilangan anak. Kalau setiap orang bilang, udah jangan nangis lagi, nanti juga ketemu di sorga. Saya pikir memang iya,
ketemu di surga. Tapi mereka nggak tahu sehari-harinya kami, setiap detik, setiap saat, hari-hari kami tertatih-tatih, terseok-seok untuk melewati hari demi hari. Dan puji Tuhan, untuk berdiri di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan Yesus baik. Setiap kali diundang, saya bilang, Tuhan, kuatkan saya. Sebenarnya saya takut, Tuhan. Saya takut nangis. Bukan karena dipikirin apa, karena penilaian orang ke saya, bukan. Tapi saya takut nangis. Saya takut jadi gak fokus. Setiap hari tertatih-tatih, terseok-seok melewati hari-hari. Harus berjuang demi kedua putra kami yang masih ada bersama kami. Dan kami harus bisa berpura-pura kuat. Dan kami harus bisa menguatkan mereka dan mereka juga menguatkan kami. Di rumah kami saling menopang. Walau kami tahu sendiri mereka pun sangat hancur. Kami mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan semuanya pelayanan. Dari kecil, kami sudah bawa mereka pelayanan. Dan kami pun sebenarnya tadinya pelayanan. Tapi karena Melita harus pelayanan, dan harus kami antar, harus kami temenin, karena terkadang di hari Minggu itu bisa 2 atau 3 cabang pindah seharian gitu. Jadi harus ada yang nemenin. Papanya jadi supirnya. Jadi kami menemani mereka. Dulu saya berpikir, kalau saya kasih anak saya pelayanan, pasti hidupnya enak. Kalau anak saya pelayanan, dan kami orang tuanya pelayanan, pasti kami diberkati. Pasti dicukupkan. Kan ikut Tuhan itu enak. Ya saya pikir ikut Tuhan enak, pasti cukup, pasti bahagia, pasti gak kekurangan. Pasti masa depan anak saya bagus. Pasti anak saya the best, the biggest di bidangnya. Itu yang saya pikirkan. Saya dorong mereka pelayanan. Suami saya selalu mendukung. Kami bawa pelayanan. Jam berapapun, oke. Hari apapun, yang penting gak ganggu sekolah, oke, ayo. Semuanya kami iyain. Ayo. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mungkin semua sudah tahu atau bahkan ada yang belum tahu ya. Kedua putri kami dipanggil Tuhan di usia yang masih sangat muda. Desember 2020 Melisa dipanggil Tuhan dengan tiba-tiba. Hanya sakit 2 hari. Tuhan gak kasih kami waktu lama untuk merawat dia. Masa itu masa COVID. Kita sendiri pun gak tahu COVID itu waktu itu apa, ini penyakit apa. Bingung. Waktu Melisa dipanggil Tuhan, saya jujur, saya banyak protes sama Tuhan. Setiap bangun pagi saya bilang, Tuhan, kenapa saya masih di sini? Saya tidur di sini, anak saya di bawah tanah.
Saya bilang, Tuhan, kenapa anak saya Tuhan bawa secepat itu? Kan Tuhan sanggup menyembuhkan. Kenapa Tuhan gak sembuhkan anak saya? Kan Tuhan sanggup. Gak ada yang gak bisa buat Tuhan. Kenapa Tuhan bawa? Dia anak yang baik. Anak saya pelayanan. Saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saya malas berdoa. Setiap bangun saya kecewa. Bukannya saya bersyukur, tapi saya kecewa. Kenapa saya masih di sini? Kenapa bukan saya aja? Kenapa Tuhan gak bawa saya aja? Anak saya balikin gitu. Saat itu sangat suram bagi kami. Belum lagi kami mengalami ekonomi yang sangat hancur. Saya sering merasa seperti manusia yang udah dihempaskan, dihempaskan, diinjek-injek, dicincang lagi. Itu yang saya rasakan. Saya merasa mama yang gak berguna. Mama gak peka terhadap anak. Dan 2 minggu setelah itu, Melita dengan proses kehilangan, dia harus numpang di rumah temannya bersama anak saya yang paling besar. Karena kami semua kena COVID. Dia pergi rekaman lagu Penolong yang Setia. Dia telepon saya, Mama lihat YouTube gak? Enggak nak, Mama gak lihat. Mama, Dede udah jadi penyanyi loh, sesuai maunya kakak. Katanya, coba Mama lihat lagu Penolong yang Setia. Saya buka YouTube, saya takut. Saya buka YouTube, saya takut. Saya nangis, saya takut. Saya buka lagi, saya coba, saya takut. Gitu berulang-ulang. Tapi demi menyenangkan hati anak saya, iya Mama udah lihat. Selamat ya Dek. Mama senang kan? Iya, Mama senang tapi hati saya hancur. Waktu masih ada Melita, saya gak pernah bilang kehancuran saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau Tuhan tetap bawa anak saya jadi penyanyi, kenapa harus begini? Kenapa harus Tuhan bawa satu? Kenapa harus begini? Kan anak saya pelayanan, kan bisa Tuhan pakai mereka dua-duanya. Mereka kan bisa pecah suara. Mereka kan masih bisa menjangkau banyak jiwa di luar sana untuk Tuhan. Tapi saya gak unjukin ke Melita itu. Di rumah saling menguatkan walau kami sendiri sangat hancur. Dengan prosesnya berjalannya waktu, Melita banyak dipanggil pelayanan di Jakarta dan di daerah juga. Dia sering ngajak saya, Mama, ayo temanin Dede pelayanan. Saya gak pernah mau. Banyak alasan. Saya gak pernah mau. Bahkan buat apa yang mau dipakai buat pelayanan, kadang saya beresin, kadang saya enggak. Saya gak pernah mau. Saya cuma bayangin kenapa saya masih hidup, anak saya di sana. Anak saya di bawah tanah. Itu yang saya pikirin. Saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan anak saya pelayanan. Kami sekeluarga itu pelayanan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini Tuhan?
Karena di pikiran saya saat itu, kalau pelayanan, kalau ikut Tuhan pasti enak. Saya nggak pernah pikirin seperti ini. Kemudian satu kata yang membuat saya sadar, Melita bilang ke saya, Mama, kakak itu gak butuh mama lagi loh. Kakak itu gak butuh mama. Kami yang butuh mama. Kakak udah sama Tuhan Yesus, sudah enak di sorga. Kakak itu gak bakal datang lagi ke kita. Dia udah enak di sorga. Kitalah yang ke sana. Katanya, tetap aja gak mempan. Banyak kata-kata yang dia ungkapkan ke saya. Akhirnya dia bilang, jadi mama cuma sayang kakak ya? Mama gak sayang dedek? Perkataan itu menusuk saya. Karena kita sebagai orang tua pasti sayang semua anak kan. Perkataan itu menusuk saya. Saya takut. Saya takut anak saya sedih. Saya takut anak saya Melita nangis. Akhirnya saya mulai nemenin dia ikut pelayanan. Dia ajak kemana saya mulai ikut. Mulai. Di situ pikiran saya percaya itu Roh Kudus yang ubahkan pikiran saya. Banyak ketemu hamba Tuhan, banyak dengar firman, banyak orang yang mendoakan kami. Saya percaya itu karena kuasa doa dan karena banyak orang yang mengasihi kami. Mulailah saya berpikir, oh iya ya. Iya ya, Melisa gak bakal balik lagi. Sayalah yang akan ke sana. Tuh. Berjalannya waktu hanya dengan jarak 3 tahun 4 bulan. Melita berpulang juga. Jadi kedua putri kembar kami sudah dipisahkan dengan kami di dunia ini. Mereka udah di sorga bersama Bapa kita di sorga. Secara roh, saya percaya mereka udah sangat berbahagia bersama Bapa di sorga. Tapi secara daging, jujur saya masih sedih banget. Saya rindu anak saya. Saya pengen dengar suaranya. Saya pengen peluk mereka. Saya percaya suatu saat akan ketemu, cuma gak tahu kapan. Gak tahu kapan ketemunya. Sakit saudara, double sakitnya. Saya sering bilang, kalau orang bilang, ibu kuat ya, ibu kuat. Mereka udah senang di sana katanya. Saya bilang amin, amin, amin. Tapi saya sakit. Saya sakit. Saya kangen anak saya bilang. Ibu kuat. Saya bilang puji Tuhan, saya gak gila aja, saya bilang puji Tuhan. Saya waras, saya bilang puji Tuhan. Tapi sekarang, saya berpikir, ternyata semua kedaulatan Tuhan, semua kedaulatannya, apapun itu di dunia ini, kalau Tuhan suruh pulang, pasti pulang. Tidak ada yang bisa mengelak dari sana. Kalau dulu waktu Melisa, saya banyak protes ke Tuhan. Sangat banyak saudara. Sangat banyak saya protes ke Tuhan. Tapi di waktu Melita, saya gak protes lagi. Saya belajar mengucap syukur dalam segala hal.
Saya belajar untuk berkata apapun yang terjadi Tuhan, aku mau nurut. Tuhan membawa kemana, aku nurut, aku ikut. Hanya jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku bersama suami dan anakku. Rinaldo Ronald. Itu hampir setiap malam saya bilang. Saya percaya Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Dia tidak bisa berbuat jahat. Kitalah manusia yang merasakan sering berkata Tuhan Yesus jahat. Karena yang terjadi tidak sesuai kehendak kita. Apa yang saya rancangkan buat anak saya dari kecil tidak terjadi. Saya pikir di masa tua kami nanti, anak-anak saya lah yang merawat kami, apalagi anak perempuan ya, tempat curhat kita gitu. Mama-mama, anak perempuan tempat curhat kita. Tapi kami udah gak punya kan anak perempuan lagi di sini. Mereka udah enak-enak di sorga. Tuh mereka udah senyum di sana. Saya pikir dulu kalau anak saya pelayanan, hidup mereka pasti bahagia. Ternyata saya salah. Bahagia yang Tuhan maksud ternyata bukan bahagia di sini. Tapi bahagia yang Tuhan maksud bahagia di sorga. Hidup hanya sementara saudara. Dan itu kami alami. Firman Tuhan berkata hanya 70-80 tahun. Selebihnya hanya penderitaan, penyakit. Dan ujung-ujungnya tetap kita akan pulang. Tinggal kita mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang saya rancangkan ternyata berbeda dengan rancangan Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanku. Itu firman Tuhan. Dan saya imanin itu. Setelah kepergian Melita, karena dia berpesan kepada saya, Mama, sesibuk apapun Mama, baca firman minimal 1 ayat setiap hari. Hidupi firman itu. Dan saya belajar melakukan itu sekarang. Gak harus banyak, minimal 1 ayat saya baca. Saya hidupi firman itu, belajar. Ternyata setelah saya lihat zaman sekarang yang kalau kita lihat di media sosial semakin mengerikan. Saya tanamkan di hati saya sendiri untuk mengobati hati saya. Saya bilang, Kakak Dede udah gak ngerasain itu lagi. Kalian udah aman nak. Saya bilang, kalian udah aman. Kalian gak ngerasain lagi. Hanya Mama kangen. Kangen kalian. Saya bilang. Saya percaya bukan cuma kami yang, kalau kata dunia kehilangan ya. Kehilangan anak kalau kata dunia. Tapi kami selalu bilang kami berempat kita bukan kehilangan. Mereka cuma kembali lebih dulu ke rumah Bapa. Cuma lebih dulu mereka ketemu Tuhan Yesus. Suatu saat juga kita akan ke sana. Dan jika ada di luar sana, bahkan mungkin saudara yang merasakan
kehilangan, percaya saudara, Tuhan pasti kasih kita kekuatan untuk melewatinya. Dia baik dan dia tetap baik. Untuk selama-lamanya dia baik. Amin. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Semua rencana-Mu Tuhan. Ayo kita nyanyi saudaraku. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku.
Terima kasih Bapak Ibu. Saya menambahkan sedikit kesaksian istri saya bahwa semua itu memang rencana Tuhan dan kami memang harus berjalan di sana untuk menjadi berkat. Bahwa memang berat untuk menjalaninya karena kalau kita kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, itu yang kami rasakan, yang kami rasakan waktu itu tidak terlalu berat Bapak Ibu. Memang saya kehilangan pekerjaan, saya kena tipu, itu kami selalu sama bergandengan tangan berdoa. Kami selalu bilang harta boleh hilang Tuhan, pekerjaan saya boleh tidak ada, uang boleh tidak ada, tapi kami bersatu, kami bersama di bumi, bersama di surga. Itu terus doa kami. Tetapi Tuhan bilang bukan begitu, saya harus bawa dua-duanya. Yang pertama dibawa Melisa, kedua Melita. Di situ kami bingung, kami nggak tahu harus ngomong apa. Istri saya protes, saya bukannya nggak protes tapi takut protes. Karena saya tahu, saya takut saya salah ngomong kepada Tuhan. Tapi kami harus jalani hari-hari kami dengan di dalam lembah kekelaman. Bahwa kami harus tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan ada di sana. Dan kalau yang sekarang ini banyak orang tahu Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Kami belajar Bapak Ibu mengenal Tuhan secara pribadi. Walaupun yang kami kasihi Melisa Melita telah bersama-sama dengan Tuhan. Secara iman kami percaya mereka sudah lebih berbahagia daripada kami. Tetapi secara manusia kami sangat rindu. Kami sayang kepada mereka. Tetapi nyata kuasa Tuhan bahwa sekali kita bernapas kita tidak berhak untuk napas kita. Hanya Tuhan Yesus yang berhak untuk napas kehidupan kita. Kami menjalani hari-hari kami Bapak Ibu saat ini seperti istilah duniawi pakai kacamata kuda. Dalam arti kami fokus, hanya berfokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami menjalaninya dengan Tuhan. Dan kami selalu berdoa, Tuhan tolong kami menjalani hari-hari kami agar kami tidak jatuh. Walaupun kami dalam kesesakan, tapi kami mau Tuhan ada di sana. Kami tidak mau jalan sendiri. Anak-anak kami juga, semua anak kami pelayanan Bapak Ibu. Walaupun mereka, Melisa Melita sebagai singer, Rinaldo anak kami pemain musik, seperti kakak-kakaknya di sini. Selalu saya bilang, nak, kalau kamu layani Tuhan dengan segenap hatimu. Kolose 3:23 bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Selalu itu saya pegang terus, anak saya dorong. Dan anak saya walaupun bermain musik, saya tetap larang tidak boleh bermain musik di luar gereja. Saya lakukan itu dan saya paksakan. Tetapi saya juga harus berbuat. Jangan saya hanya meru, saya tidak berbuat. Saya harus menjadi contoh bagi anak saya bahwa saya juga hidup sesuai apa yang saya bilang. Saya sama istri selalu berdoa begitu. Seperti saya tadi bilang bahwa hidup kami itu khusus dan anak kami untuk Tuhan. Biar semua enak, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti pelihara. Secara pikiran kita tenang aja, kita udah serahkan ke Tuhan kok gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang bukan begitu. Bukan kehendakmu tapi kehendakku yang jadi kata Tuhan. Iblis maunya kami itu menyangkal Tuhan. Selalu ada dalam pikiran, lihat itu. Lihat orang-orang dunia hidupnya aja, hidup malam apa gak ikut Tuhan aja. Sehat kan, jalan kan, panjang umur anaknya. Anak kamu bawa ke gereja untuk memuji Tuhan. Pulang kan cepat. Selalu ada begitu, tapi saya bilang enggak. Saya tidak mau didakwa. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami tidak mau didakwa oleh iblis. Bapak Ibu, pengalaman kami yang kami jalani hari-hari ini, semoga menjadi berkat untuk kita bahwa yang kami ceritakan ini bukan karena kami menceritakan kesedihan kami biar Bapak Ibu simpati, bukan, maaf. Tetapi kami harus menceritakan kebaikan Tuhan dalam keadaan kami yang terpuruk sekalipun bahwa Tuhan ada di sana.
Saat-saat belakangan ini saya selalu menyanyikan, izin Bapak Gembala, saya selalu bernyanyi. Lagu ini menguatkan saya di dalam kehidupan saya. Karena apa? Belakangan ini Bapak Ibu saya dipercayakan oleh pimpinan saya yang lama, yang dulu pernah saya tinggalkan. Tetapi beliau juga memang terberkati. Makanya saya bilang Tuhan itu luar biasa, unik. Dulu waktu Melita masih bersama-sama dengan kami untuk makan aja harus ngutang. Istri saya harus berpikir keras. Tapi Tuhan itu uniknya, ada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang seberang, selalu kadang itu ada, kita udah tolak karena kami terus terang, kita anak-anak Tuhan tidak boleh ada roh meminta-minta. Ya Bapak Ibu ya, karena Tuhan kita, Tuhan yang menyediakan. Tetapi tetangga-tetangga selalu kadang ditaruh di teras, taruh beras, taruh minyak, jadi banyak. Walaupun kami gak punya uang, tapi Tuhan pelihara kami. Tuhan ada di sana melihara kami. Walaupun kerjaan saya gak ada, untuk makan pasti kami makan. Seperti bangsa Israel yang berjalan di gurun 40 tahun. Ada roti mana di sana. Bangsa Israel tidak tahu itu dari mana. Tetapi pagi-pagi mereka sudah ada. Tetapi kalau mereka mengambil lebih, itu menjadi busuk. Berarti ada apa? Berarti kami harus mencukupkan diri kami apa adanya. Tidak boleh melebihi apa yang Tuhan sudah tentukan untuk kita. Itu yang selalu kami jalani. Saat ini Bapak Ibu saya diberkati Tuhan dalam pekerjaan, puji Tuhan. Saya dikasih kepercayaan oleh pimpinan saya untuk saya mengerjakan proyek-proyek yang beliau percayakan kepada saya. Puji Tuhan, ada saja jalan. Kadang saya berpikir bahwa Tuhan, kenapa waktu Melita ada kok gak begini ya? Malah Melita yang menopang hidup kami. Dan memang itu rencana Tuhan Bapak Ibu. Biar saya mungkin ya, biar saya yang menemani dia keluar kota, menemani dia untuk pelayanan. Karena begitu banyak memang yang mengundang dia untuk bersaksi dalam lagu-lagu dia yang memang Tuhan berkati. Karena selalu Melita itu bilang selalu dia ingat Kolose 3:23, apapun yang kamu buat perbuat untuk Tuhan. Karena memang ada ayat yang saya favoritkan Bapak Ibu, bahwa Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang itu ayat favorit saya. Melita itu selalu bersaksi bahwa itu terus. Ternyata selama ini saya hanya ngomong, tapi tidak saya nikmati, tidak saya hidupi. Sekarang ini kami menghidupinya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, bahwa seterpuruk apapun yang kami alami, Tuhan bilang semua ada masanya. Di Khotbah 3, segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Ada masa untuk ketawa, ada masalah untuk menangis. Tetapi itu bukan kita yang tahu, Tuhan yang tahu. Kami belajar Bapak Ibu bahwa kami tidak mau hanya mengenal Tuhan, tapi kami mau belajar biar kami lebih lekat lagi, tahu rencana Tuhan, tahu maksud Tuhan atas hidup kami. Ternyata di sana ada sukacita yang tidak bisa kami ungkapkan. Di dalam kesedihan kami selalu bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya jam 2 pagi selalu berdoa, Tuhan, aku gak mampu jalanin hidup ini. Gak mampu Tuhan. Tapi saya bilang, aku serahkan semuanya kepadamu, aku tidak mampu. Gak ada 2-3 menit ada sukacita yang melampaui yang gak bisa saya ceritakan. Jadi berarti saya yang harus peka. Saya yang harus tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada. Hanya kita mau gak untuk kita terima dia ada. Dengan sukarela, tidak terpaksa. Belakangan Bapak Ibu saya selalu menyanyikan lagu yang menguatkan saya. Mohon izin Bapak Gembala dan Bapak Ibu Jemaat untuk saya nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, Mari sama-sama saudaraku kita puji Tuhan. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kesaksian kami ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar Bapak dan Ibu tetap tinggal ya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, inilah perjalanan kehidupan iman orang percaya, bahwa Tuhan membawa sebuah proses demi proses, dan pada akhirnya mengenal Tuhan. Memang dalam proses siapapun ya pasti akan rasa berat ya, itu yang dialami oleh Bapak dan Ibu ya Saudara. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tadi sudah dengar komplit ya bagaimana rancangan kita ternyata beda dengan rancangan Tuhan. Yang jelas rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Ya haleluya. Ya Pak, Bu, kayak tadi pagi ada dua hal yang saya mau Pak nanti boleh cerita supaya lebih komplit lagi ya. Tadi yang pertama bahwa seluruh keluarga, anak-anak melayani Tuhan. Ya, nggak boleh melayani musik di luar. Maksudnya apa ya Pak ya? Oh nggak boleh melayani di luar itu ya. Tadi maksudnya gimana Pak ya? Iya. Boleh singkat Pak buat kita semua ya. Memang dari awal kan pikiran saya sama istri, yang tadi istri saya bilang sama saya, kalau udah ikut Tuhan semua beres, semua aman. Yang ada di pikiran kami bahwa anak kami tidak untuk menyenangkan dunia Pak. Tapi anak-anak kami harus kami bawa untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Tetapi itu tidak gampang kalau hanya ngomong. Karena saya ngomong gitu, saya harus lakukan Pak di rumah. Jadi saya istilahnya bisa bilang nggak boleh melayani di luar gereja. Istilahnya gereja apapun harus, istilahnya tidak harus gereja kami Pak. Harus melayani di gereja. Tapi kalau sekuler nggak boleh. Nggak boleh sekuler. Nah, tapi itu berat. Dalam arti begini, kalau saya bilang begitu ternyata saya juga di luar kan anak-anak bilang lah papa boleh saya enggak. Ya. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Saya harus menjadikan itu contoh bagi anak saya bahwa saya tidak melakukan itu di luar. Ya. Karena di pikiran kami hanya itu tadi. Kalau ikut Tuhan semua beres. Ya, itu ya. Tetapi ternyata bukan beres di pikiran kami Pak. Beresnya beres di Tuhan. Di Tuhan. Ya.
Tapi kan proses harus dijalani. Betul ya. Apapun itu yang kami alami sekarang ini, saya bilang tadi, kami ya rencana Tuhan itu untuk kami bisa menikmati adanya Tuhan dalam kehidupan kami. Ya gitu ya Begitu, Pak. Pak. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, konsep yang sangat luar biasa. Seluruh keluarga Bapak dan Ibu ini membawa keluarga untuk cinta Tuhan, untuk melayani Tuhan, seperti itu ya. Ini sangat luar biasa karena ayat firman yang tadi dibilang melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Coba lihat kanan kirinya, layani Tuhan sungguh-sungguh ya. Haleluya. Oke, yang kedua Pak, masih satu lagi Pak, nggak apa-apa Pak ya. Ini siang, nanti mereka pulang jam 3 sore Pak, enggak. Ya, jadi yang kedua Pak, tadi Pak ngalami terpuruk secara ekonomi segala macam dan Pak punya iman yang luar biasa, itu nggak seberapa. Tapi ketika ditinggal oleh kekasih dua putri terkasih itu yang membuat Bapak dan Ibu ngalami kayak begitu. Terus kemudian tadi ada statement ketika kami ngobrol Pak ya. Gak pernah cerita, tadi Pak juga bilang gak mau minta-minta sama orang. Yang gitu kan, mau ngadu sama Tuhan aja. Nah Pak boleh cerita seperti apa ya Pak? Dalam kehidupan begitu itu Pak gak mau cerita sama orang dan sebagainya. Tapi Pak hanya ngadu sama Tuhan. Boleh Pak cerita dikit Pak ya? Terima kasih Bapak. Memang dari dulu kami di gereja kami selalu dikatakan tidak boleh ada roh meminta-minta. Jadi itu yang kami pegang waktu itu. Dan firman Tuhan juga kan kita tahu bahwa Tuhan kita kan Tuhan yang kaya Pak. Yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadikan ada. Langit dan bumi aja diciptakan, apalagi untuk saya yang sekecil itu nggak mungkin nggak bisa. Masalahnya kan bukan waktu saya, tetapi waktunya Tuhan. Betul. Tadi saya bilang bahwa bangsa Israel yang 40 tahun di padang gurun, yang hanya ada hamparan pasir, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi Tuhan pelihara dengan mana. Itu aja Tuhan lakukan, apalagi saya kan biji mata Tuhan. Betul. Itu yang saya pegang Pak. Satu, kedua, Tuhan mengajarkan bahwa boleh kita kenalan sama pejabat, boleh kenalan sama orang kaya, orang yang hebat sekalipun di dunia ini boleh. Tetapi dia sewaktu-waktu akan mengecewakan kita. Yang saya pegang bahwa saya harus berpegang teguh bahwa saya harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan. Yang tidak mungkin bagi saya akan mungkin bagi Tuhan. Karena manusia belum tentu, walaupun dia sekaya apapun, yang tidak mungkin belum tentu dia bisa memungkinkan. Kalau dia mengandalkan uangnya, kesehatannya aja belum tentu. Pikiran kita kan sudah ke sana Pak. Tetapi kembali lagi saya bilang, kalau saya menceritakan kesedihan saya kepada orang, si A, si B, si C, itu tidak akan membuat saya sukacita, akan memperburukkan pikiran saya. Tetapi saya belajar bahwa saya menceritakan kesedihan saya, menceritakan semua keadaan saya kepada Tuhan. Tuhan akan mengaruniakan rohnya kepada saya, memberikan saya kekuatan yang baru. Saya lakukan itu karena apa? Memang dari dulu udah saya pikirkan bahwa saya tidak akan mau istilahnya banyak bercerita ke orang tentang kesedihan saya. Tetapi belakangan ini setahun yang lalu ada kata-kata begini, berceritalah kepada Tuhan, jangan bercerita kepada manusia. Berceritalah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Bukan kepada manusia. Karena kalau kita bercerita kepada manusia, mereka hanya berkata, oh iya kasihan. Tetapi tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita bercerita kepada Tuhan, Tuhan itu ajaib. Dengan cara dia akan memberikan kita kelegaan. Haleluya. Dia akan membuka jalan yang tidak ada jalan. Kami sudah alamin itu. Jadi itu yang saya lakukan bahwa apapun keadaan kami, seterpuruk apapun, sehancur apapun, tapi kami tetap bercerita kepada Tuhan karena Tuhan yang punya solusi. Haleluya. Ibu mau tambahin Ibu ya, silakan. Ibu mau tambahin tadi? Tambahin Mama, mau ngomong? Ya silakan Ibu. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang menguatkan saya pribadi, kan itu kalau di rumah saya ibu rumah tangga, full rumah tangga. Gak kerja. Suka lihat sosial media,
suka lihat keadaan-keadaan zaman. Setelah kepergian anak saya Melisa, saya suka nyari bagaimana sih di sorga. Apa sih yang di sorga? Terus saya bayang-bayangin Melisa udah ngapain ya di sorga gitu. Setelah Melita berpulang, oh iya mereka udah nyanyi di sorga. Saya bayang-bayangin di sorga tuh gimana. Tuh, apalagi sekarang ada AI yang udah canggih-canggih begitu. Kadang lewat tuh anak saya ada sayapnya. Itu agak penghiburan buat saya. Ada penghiburan tersendiri buat saya. Oh iya ya, udah enak mereka di sana. Dan suatu saat saya pun akan ke sana. Saya harus berjuang. Di sisa hidup saya ini, saya harus berjuang. Jadi untuk kita saudara, kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bisa besok, lusa, tahun depan, 10 tahun depan, 20 tahun lagi. Gak tahu kapan Tuhan panggil kita. Yang penting kita siap saudara. Kita siap. Karena tempat kita bukan di sini. Tempat kita yang sesungguhnya di sorga nanti. Hidup kekal bersama Bapa di sorga. Itu tujuan kita. Dan saya percaya saudara juga datang ke gereja. Mencari Tuhan kan? Datang ke gereja mencari Tuhan. Bersekutu dengan teman-teman, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Bersama-sama memuji Tuhan. Saya percaya saudara datang ke gereja bukan karena kami kesaksian, bukan. Tapi mencari Tuhan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan sungguh-sungguh selagi kita masih dikasih waktu. Di satu sisi saya beruntung, saya suruh anak saya dari kecil untuk cinta Tuhan. Seperti saya bilang tadi, saya nggak tahu. Saya pikir mereka itu akan panjang umur sampai tua, bahkan sayalah yang diantar. Mereka lah yang mengantarkan kami, seharusnya ya Pak. Tapi ternyata kebalikannya yang terjadi kepada kami yang mengantar anak kami. Dan itu sangat menyakitkan. Kalau kembali saya pikir-pikir, otak saya lagi gak hang gitu loh kata bahasanya sekarang. Oh iya ya, untung dulu saya suruh mereka, saya arahkan mereka untuk Tuhan. Kalau tadinya saya gak arahkan anak saya untuk Tuhan di usia yang pendek begini, kemana mereka? Tapi karena saya arahkan untuk Tuhan, saya tahu kemana mereka pergi. Saya tahu, iman saya berkata saya tahu mereka kemana pergi. Mereka pergi ke rumah Bapa di sorga dan mereka sudah enak-enak di sana. Sementara lihat zaman sekarang makin dunia ini sangat tragis saudara. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena apapun yang terjadi, Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Cari Tuhan sungguh-sungguh supaya kita suatu saat dapat mahkota kehidupan di surga. Wow, luar biasa. Ya, terima kasih banyak ya. Pesan-pesan tadi itu mendorong kita untuk kita membawa seluruh hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bahwa rancangan Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Pak Monstar Syahbutar dan Ibu Elita Siahaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara beri aplaus buat kedua kekasih kita ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kami GBI Citra Garden 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Monstar Syahbutar dan Ibu Elita Siahaan dari kesaksian yang disampaikan. Sudah diberkati, amin. Sudah diberkati ya saudara. Saya dapat insight-nya saudara bahwa keluarga Bapak Monstar dan Ibu Elita ini mengalami yang namanya proses perjalanan iman orang percaya. Bahwa tadi berpikir ketika setia melayani, all out untuk Tuhan, semuanya beres. Ternyata tidak begitu ya. Ada rancangan Tuhan yang lebih besar. Sudah all out, anak-anaknya didorong semua melayani Tuhan dari kecil cinta Tuhan. Ternyata tidak seperti itu.
Makanya saudara tadi Bapak Ibu tadi cerita bahwa kalau sudah begitu ya sudah enak ya nanti anak-anak dewasa, anak-anak yang akan ya istilah sederhananya yang akan merawat, memelihara, memberkati balik, tetapi ternyata terbalik bahwa berharap sama manusia. Itu firman Tuhan katakan celaka dan terkutuklah, kata kitab Yeremia, saudara. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, dan itu sudah dibuktikan oleh keluarga Pak Monster dan Ibu Elita bahwa hanya mengandalkan Tuhan. Dalam banyak hal selalu cerita sama Tuhan, bukan cerita sama manusia. Dan ternyata Tuhan nyatakan itu berkat Tuhan. Saudara jangan cari berkat jasmani lagi. Tadi Bapak Ibu tadi cerita bahwa kayaknya keinginan dunia itu sudah tidak lagi gitu ya. Gak ada keinginan apapun, sekalipun Bapak Monster ini dipercaya untuk pegang sebuah perusahaan yang nilainya ya miliar triliun, tapi nggak tergiur lagi di situ ya, nggak tergiur lagi. Tapi justru tergiur bagaimana lebih berfokus kepada Tuhan. Sekalipun ya daging ini pasti tadi sudah diungkapkan berkali-kali. Sedih, bukan hanya sedih, sampai sakit rasanya. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yuk kita bisa belajar dari situ saudara, proses kehidupan ini buat kita sekalian. Andalkan Tuhan dalam segala hal, layani Dia maksimal, bawa seluruh keluarga untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi terima kasih Pak Monster, Sidaputar dan Ibu Elita Siaan dan Ibu Sarah yang menemani dengan setia buat pelayanan dan buat kehadiran pada saat ini. Yuk kita akan menaikkan pujian sembah syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya haleluya. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya, karena Roh Allah
Kami bersyukur, kami bangga. Karena pribadimu, karena Roh Kudus ada di dalam hidup ini. Sehingga setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami boleh mengalami mujizat demi mujizat. Kami boleh mengalami akan karya Tuhan yang besar. Sehingga Tuhan, kami semakin meyakini akan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum meninggalkan tempat ini, lewat kesaksian ini, kita bisa dibawa oleh Tuhan untuk mengerti rancangan Tuhan yang lebih baik lagi. Kalau Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Elita Siahaan boleh mengalami proses yang begitu rupa dan pada akhirnya boleh mengenal Tuhan dan bahkan boleh melekat dengan Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Biarlah saudara dan saya dengan mendengar pesan kesaksian ini adalah pesan Tuhan sendiri yang disampaikan. Kita mau belajar untuk tidak lagi menyalahkan Tuhan, tidak lagi komplain sama Tuhan, tidak lagi kecewa, karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Rancangannya sempurna dalam hidup kita. Biarlah kita mendengar pesan ini, kita semakin mengenal Dia dan melekat dengan Tuhan. Membawa seluruh hidup kita hanya berpikir tentang Tuhan, bukan lagi terambisi dengan kondisi dunia ini. Sekalipun kita harus bekerja, sekalipun kita harus berjuang, tapi ambisi kita hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saya melihat saudara yang hadir di tempat ini, ada beberapa di antara saudara datang, saudara berpikir, saya datang di tempat ini Pak, saya memerlukan kekuatan dari Tuhan. Yang selama ini aku sebenarnya membutuhkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup ini. Saudara percayalah, Tuhan tidak tinggalkan saudara. Engkau yang lemah hari ini, Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Engkau mungkin saudara ada sakit penyakit dalam tubuhmu. Saudara, Yesus telah mati buat kita, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Engkau mungkin mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, pekerjaan dan sebagainya. Pesan Tuhan melalui Pak Monstar Sidabutar, ceritalah sama Tuhan, bukan cerita sama sesama. Karena sesama kita bisa mengecewakan kita, tapi kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Ceritakan seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan engkau akan melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Bapak, kami berdoa pada saat ini Tuhan, buat seluruh jemaatmu yang mendengar pesan firman, pesan Tuhan melalui kesaksian Bapak Monstar Sidabutar dan Ibu Elita Siahaan. Biarlah itu menjadi rema dalam hidup ini. Biarlah Tuhan seluruh jemaatmu pulang dari tempat ini penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan. Hambamu berdoa buat Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Elita Siahaan. Dengan kesaksian-kesaksian yang ada boleh menguatkan kami Tuhan. Dan terus akan membawa kedua hambamu ini dalam kesaksian demi kesaksian. Dapat menguatkan, meneguhkan, dan bahkan bisa menasihati, menegur hal-hal yang tidak baik. Dan biarlah Tuhan akan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sehat, kuat dalam pelayanan, dalam apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa membuat berhasil dan banyak orang diberkati lewat pelayanan hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Ibu Sarah yang mendampingi juga, Tuhan juga akan memberkati, memakainya menjadi alat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami pada saat ini, mari saudara berkata bersama-sama, Tuhan kami berdoa memberkati hamba-Mu Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Elita Siahaan dan Ibu Sarah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, seraya engkau meradakan tangan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah itu turun atas hidup saudara. Kemanapun engkau pergi, engkau dituntun oleh Tuhan. Sehingga saudara, engkau selalu ingat bahwa Tuhan selalu bersamamu, ada dalam hidupmu, ada di antaramu.
Itulah sebabnya berkat itu yang datang dari Bapa Surgawi yang selalu mengarahkan wajahnya dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang mengawali segala akal dan pikiranmu, membuat engkau mengalami damai sejahtera, sukacita senantiasa. Dan melalui putranya Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, serta mencurahkan Roh Kudusnya, menuntun kita melalui Roh Kudusnya dan mengingatkan, menegur, menghibur kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.